Kebanyakan orang itu egois. Dan kebanyakan orang itu termasuk gua dan termasuk lu juga. Nah, sekarang otak lu bakal nyari alasan. Otak lu ngasih tahu lu bahwa lu tuh bener dan gua salah. Otak lu ngasih tahu lu bahwa enggak kok, gua nggak egois. Apa lu? Ngomong apa lu? Tapi fakta bahwa otak lu ngomong kayak gitu hanya mengkonfirmasi bahwa lu egois. Kita tahu kan, orang yang kita ngobrol, kalau dia salah, dia nggak pernah mau ngaku bahwa dia salah. Dia bakal selalu cari cara untuk bisa ngasih tahu bahwa lu salah dan dia tuh bener. Itu namanya egois. Kita pikir itu kan egoisnya, oh iya, egois ekstrim, iya tahu. Tapi yang kita nggak sadar itu bahwa kebanyakan dari kita masih seperti itu. Termasuk gua dan termasuk lu. Tapi otak lu bakal bilang enggak kok. Gua lumayan rendah hati kok. Gua nggak terlalu egois kok. Tapi otak lu bilang gitu, egois. Kita kalau foto grup bareng, ya kan? Kalau foto kelompok, muka siapa yang kita cari duluan? Pasti muka kita kan? Pasti muka kita. Ya karena kita sebagai manusia ya lebih mentingin kita sendiri. Udah, lu jangan ngomong apa-apa. Oh, tapi kan kita manusia itu gitu peduli orang. Iya. Tapi lu ngerti maksud gue di maksud ini. Kita tuh manusia tuh egois. Kebanyakan orang itu tuh terbuta dengan egonya yang sangat tinggi. Rendah hatinya nggak ada. Mereka tuh pikir mereka tuh paling bener. Mungkin kalian juga tahu orang seperti ini. Semoga ini bukan lu ya. Lu bisa mungkin egois tapi nggak separah ini ya. Kalau ngobrol sama orang, dia tuh pikir dia yang bener. Dia ngeliat orang itu di bawah mereka. Ekstrimnya itu kayak, semua orang goblok, gua yang pinter doang. Gua doang yang pinter. Gua paling pinter di dunia ini. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus rendah hati. Kita harus tahu bahwa sepinter-pinter kita tidak tahu semuanya. Dan kita bisa belajar sesuatu masih. Mungkin lu sudah expert di bidang sesuatu. Bertahun-tahun lu melatih itu. Lu mulai jago. Mungkin lu pikir lu jago, ya kan? Namun, orang yang egonya sangat tinggi, mereka bakal pikir bahwa mereka tuh yang paling jago dan mereka yang paling top. Jika ada orang mencoba ngekritik, memberi kayak tips atau apa, mereka nggak bakal denger. Soalnya mereka udah pikir bahwa mereka paling top. Orang yang paling rendah hati, lu bisa lihat sebagai master, sudah sempurna. Tekniknya apa? Sempurna semua. Tapi, orang ini tidak melihat dirinya sendiri dengan hal yang sama. Orang lain melihatnya sebagai orang sempurna. Tapi, orang sempurna ini melihat diri sendiri dan hanya memikirkan bahwa masih jauh perjalanannya. Dia tahu bahwa dia masih perjalanannya jauh. Dia masih belum sejago yang dia bisa. Dia masih bisa melakukan improvement. Gue kasih contoh. Guru taekwondo gue sudah sabuk hitam. Dia pernah bilang bahwa dia masih mencoba menyempurnakan tendangan basic, tendangan sederhana, tendangan yang kita mulai saat kita masih sabuk pertama, sabuk putih. Jika orang sabuk hitam yang sudah 20 tahun lebih latih taekwondo masih coba melatih dan menyempurnai teknik-teknik dasar, kenapa enggak lu? Jika master yang sudah bertahun-tahun melakukan sesuatu dan orang melihat sebagai sempurna masih belum sempurna dan masih melatih, kenapa enggak lu? Kenapa master yang sudah sangat jago tetap melatih untuk mencoba improve diri sendiri? Kenapa mereka tetap improve diri sendiri, tapi lu yang nggak tahu apa-apa nggak melakukan itu sama sekali? Itu karena mereka rendah hati. Mereka yang sudah di atas, yang sudah berpengalaman, tahu bahwa mereka tidak tahu semuanya. Tidak tahu semuanya. Mungkin bisa tidak tahu apa-apa. Dan karena itu, mereka tetap termotivasi untuk tetap belajar dan tetap improve diri sendirinya. Orang yang masih tidak master, yang masih di bawah, yang egonya sangat tinggi, mereka belajar sedikit dan mereka langsung pikir, oh ya gue udah tahu semuanya. Gue gak usah latihan lagi. Dan karena itu mereka berhenti latihan dan hilang. Kemampuannya hilang. Jadi, apa yang kita belajar dari ini? Kita adalah egois. Gimana kita bisa ngurangi egoisnya? Gue tadi bilang bahwa kita masih bisa belajar banyak. Itulah salah satu cara untuk menjadi rendah hati dan mengurangi ego kita. Kan sering, kita kalau berdebat sama orang, kalau kita melihat orang yang nggak segaris sama kita ngomong X, dia ngomong Y, dan Y itu kayak nggak setuju dengan X, kita pasti otaknya pikir kayak, ini kayak dia salah nih.
Dia nggak, pikirnya nggak kayak gue nih. Tapi gimana kalau lu salah? Gimana kalau dia yang bener? Mungkin aja ya. Gimana kalau mungkin ada probabilitas kecil banget bahwa dia tuh yang bener dan lu salah? Itulah yang pertama. Tanya lu sendiri, gimana kalau gue salah? Gimana kalau mereka yang bener? Open-mindedness. Kita sering belajar tentang open-mindedness. Otak kita harus dibuka dan menerima ide-ide baru yang kita mungkin tidak percaya pada awalnya. Oh, tapi ingat, ini bukan berarti untuk melihat lu sebagai orang jelek, ya. Ini hanya peringatan bahwa kita tidak tahu semuanya dan kita masih bisa belajar, bisa mengimprove diri sendiri. Dan yang kedua, setelah itu kita bisa menerapkan pola pikir lifelong student, murid seumur hidup. Dan pola pikir ini gampang. Pola pikir ini, idenya itu adalah seumur hidup kita akan tetap belajar. Belajar hal-hal baru. Karena kita tahu kita nggak tahu semuanya. Dan kita bisa belajar banyak hal masih. Dan salah satu untuk menerapkan student mindset ini, untuk mengurangi ego lu, dan membuat lu lebih rendah hati, adalah saat lu ngobrol sama orang, siapapun yang lu lihat, tanya ke diri sendiri, apa yang gue bisa belajar dari orang ini? Dia tahu beberapa hal, atau mungkin satu hal, beberapa hal lah, yang gue nggak tahu. Apa yang bisa gue belajar dari dia? Dari cara dia ngomong, dari cara dia menceritakan hal-hal ke gue, dari cara dia mengajar murid-muridnya, apa yang gue bisa belajar dari dia? Terapkan mindset ini, terapkan pola pikir ini ke hidup lu, dan lu akan mengurangi ego lu dan membuat lebih rendah hati. Dan kita semua tahu, kita nggak suka orang egois, dan kita suka orang rendah hati. Yang sering orang bilang, be humble. Kita kan, kalau nggak tahu ya kalau lu ya, tapi gue tuh suka kalau ngeliat kayak orang kayak selebriti, dia tuh kayak nggak egois, tetap rendah hati. Dia tuh nggak ngelihat fans-fansnya sebagai orang di bawah dia. Dia melihat mereka sebagai manusia, saudara. Kita bisa belajar dari itu untuk menjadi rendah hati. Kita bisa melihat orang dengan hal yang sama. Jangan melihat orang sebagai di bawah lu atau di atas lu. Jangan. Selalu pikir bahwa walaupun lu mungkin dengan objektif, ya dengan objektif di atas mereka, mungkin lu sudah bertahun-tahun main piano, tapi dia hanya sebulan main piano. Jangan pikir bahwa lu tuh di atas dia dan kayak dia tuh di bawah lu dalam jeleknya ya. Karena ingat yang gue bilang, kita bisa belajar sesuatu dari semua orang. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu semuanya. Jadi kita masih bisa belajar sesuatu dari semua orang. Untuk menyimpulkan, tahu bahwa kita bisa belajar sesuatu dari semua orang, dan tanya kita sendiri saat kita sedang egonya tinggi. Gimana kalau gue yang bersalah? Gimana kalau dia bener? Apa yang gue bisa belajar dari ini? Terima kasih telah nonton. Sekian dari gue. Sekali lagi nama gue Tata. Terima kasih.